Halo, selamat malam, nama budaya. Inilah kedua kali saya pegang mic. Sebetulnya aku kenal meditasi itu termasuk itu sudah lama. Cuma aku kesini ini cuman termasuk kesini cuma 2 kali. Cuman kalau sakit itu saya sudah atasin, udah selalu. Seperti aku kesaksian orang ini semua saya udah tahu. Karena aku lihat kesaksian orang inilah saya berani. Pertama kali saya gak berani. Karena aku takut sakit ini cedera. Jadi setelah itu aku lihat sakit itu takkan cedera, aku baru berani. Jadi berani itu memang meditasi ini termasuk penderita, tapi ujungnya nikmat. Walaupun diserang habis-habisan sampai denyut-denyut pun kita nikmati, ujungnya enak, tapi ujungnya penderita. Akhirnya nikmat. Nah, contohnya saya bisa meditasi sampai saat ini pun. Dulu saya sebelum kena meditasi suka makan Panadol. Kalau asal gak bisa tidur gak pernah. Tapi saat ini gak pernah. Tapi aku termasuk rajin meditasi. Termasuk istri saya gurunya beda. Guru beda. Tapi maka kalau saya sedang meditasi orang ribut gak ada bermasalah sama. Kalau saya tutup, kau goyang saya gak bakal pergi. Kalau saya punya sifat. Karena saya sering diuji nyamuk istri saya. Karena marah. Kamu gara-gara ngerti meditasi. Jadi kita diberantakan katanya, ditinggalkan semua. Tapi pun dia yang mendukung waktu 2023 yang mendukung saya, katanya nanti kau takutnya kau salah meditasi. Karena aku setiap meditasi kalau ada 4 jam atau 3 jam itu tetap sakit. Jadi aku 2003 ini aku kepingin cari kayak yogi-yogi yang kuat kayak seperti yang Bandung tuh si Yayang, aku mau dekatin. Waktu itu aku sering tanya, Yang, kamu meditasi? Dia bilang gak boleh. Terus ada lagi seperti Bunlon itu, teman saya tuh, Aca itu. Kalau masuk sini, langsung dia berubah. Jadi warna hijau. Gak boleh. Oh, dia takut bantai. Aku gak tahu. Aku kepingin tanya aja terus. Jadi aku penasaran, itu meditasi sakit. Wah, aku lihat sampai saat ini yang gede-gede ini pun sakit katanya. Aku umur... terlebih dulu kenalkan diri saya, nama saya agak aneh. Sorry. Nama saya, teman-teman, nama saya cuma satu-satunya di dunia. Tidak ada kedua. Nama saya nanti cari lagu ada di internet, aku kasih hadiah. Nama saya INGDIN, carilah, nggak ada. Jadi aneh. Jadi termasuk ada. Jadi sakit itu dicari terus. Orang bingung kenapa sakit mau dicari. Terus kesaksian 2000 sebetulnya. Meditasi ini ada kesaksian 2002 itu sebetulnya waktu Imlek itu aku sama mertua saya ke Jakarta kena COVID. Terus nyata kena COVID, saya duduk di meditasi di perumahan itu kecil ruangannya. Aku duduk pikiran saya jam 9 sampai jam 6 tapi tak telat. Sampai jam 2 itu langsung nggak tahan kencing dan mendahak keluar. Udah tuh aku duduk lagi, besok dites normal. Jadi terus anak saya sama mertua saya kena juga. Dari situ mertua saya percaya. Dia lihat gila nih atau ini mati atau gimana. Meditasi gak mau. Padahal kita waktu meditasi. Ini titik pantat ini kayak bakar api. Besar sampai kecil hilang. Tapi saat ini udah 7 jam juga gak pernah muncul. Ada muncul dia kemarin ini. Muncul sampai 7 jam. Itu dia muncul tapi sebentar hilang. Tapi diserang ini kemarin ini banyakan. Moha yang aku tanya Banti Dugunda sih. Kaki ngangkat terus tertarik. Padahal moha. Maka aku latihan meditasi nggak mau pakai bantal, sengaja dia bukung tadi aku tarik karena aku sebetulnya dasar saya orang bongkok, gemuk. Jadi aku dengar Bante itu karena sifat kita. Jadi aku meditasi dulu, banyak kan pertama kali saya meditasi itu yang penderitaan punggung. Aku suka tarik sampai istri saya takut. Kayak kemasukan setan, getah gitu. Duduk kayak kemasukan setan, kok bisa gitu? Waktu duduk kena sekali sampai berdiri tegak, tapi saat ini nggak pernah kena lagi. Pinggang nggak pernah kena, tapi aku selalu meditasi itu selalu melihat pinggang dan punggung. Maka aku suka main perut, maka suka kentut aku loh. Kalau nggak terus kentut terus. Karena aku main di perut, panas sekali kalau main perut. Perutnya panas itu sekali. Tapi hasilnya memang meditasi itu bisa berkeringat betul, tapi harus ada penderitaan. Sakit baru bisa berkeringat besar. Kita nikmati perut dimain terus. Aku main di perut terus, makanya kentut terus. Itu jadi aku tahunya manfaat meditasi sebenarnya bagus.
tapi penderitaan dulu ya. Bukan bagusnya. Jadi penyakit itu ya bagi saya, saya nggak ada penyakit apa, cuma karena aku mau meditasi, dia tantangan besar, sakit. Terus saya hadapin pinggul saya. Jadi teman saya bingung, Dedi kau meditasi ini kok pinggul nggak bisa? Aku setiap jalan aku sadar, aku tegak pinggul. Jadi dulu aku bungkuk jalannya, terus gemuk 80 kilo. Sekarang mungkin ditimbang pun paling 68, dulu 83. Jadi itu soal makan aku udah tahu. Soal makan itu hidup, kan ada anak dia hidup untuk makan. Tapi makan itu bukan satu-satu untuk hidup. Yang membuat hidup bukan orang tua, aku suka jelasin. Aku suka ceritakan Dharma sama anak-anak. Yang membuat kita hidup itu sebetulnya bukan orang tua kita. Orang tua itu membantu kita hidup. Yang saya tahu sendiri, karena aku suka dengar Dharma. Di kuping suka Dharma. Bante Gunasiri, pokoknya Dharma yang jago-jago, ya aku suka dengar sampai pusing ya. Saya dengar, tapi benar lengkap. Jadi yang saya tahu itu, yang membuat diri saya hidup bukan kedua orang tua saya. Yang membuat itu adalah alam yang membuat saya hidup, bukan makanan. Siapa yang menunjukkan makanan membuat dia hidup sehat? Coba membuktikan. Bawa makanan, tempat tidak ada udara, mati kau. Alam yang menghidupkan kita, bukan orang tua kita. Orang tua mendukung kita hidup. Aku tahu yang itu. Maka agama Buddha paling takut Bante tanya dia Tuhan itu apa. Dia nggak berani menjawab. Agama Buddha tidak berani jawab. Tapi kalau saya bukan Bante, saya berani. Karena saya bukan Bante. Ada orang mengatakan doa itu bisa menghidupkan sesuatu. Coba doain 2 baskona air itu. 1 di dalam WC, 1 di dalam di atas loteng itu. Coba doa yang dalam WC itu doai berumut, tidak bakal bisa. Memang sifatnya dari alam. Taruh di atas loteng nggak usah berubah apa, nggak usah berdoa pun dia berumur karena alam. Nah, alam yang menghidup kita. Aku mengenai pengertian saya di situ. Tapi kalau salah maaf semua agama Buddha. Sesungguhnya saya nggak tahu ya. Saya ngertinya dari situ. Aku baru-baru ngerti agama Buddha di semenjak COVID. Semenjak COVID inilah saya bisa ngerti. Nah, sebetulnya gitu. Tapi memang kalau kita bisa meditasi ini sampai lenyapnya duka itu, memang mental kita lebih bagus. Kita nggak takut akan mati apa, nggak ada. Kalau dulu masih ada mikir ini tubuhku, masih mikir sekarang nggak akan. Maka waktu meditasi pun, kalau bagi saya, kalau dia bandel, saya tinggalkan, nggak bakal saya pegang. Kalau Bante kan lihat survei, cuman saya tahu aja kalau dia kanan terlalu bandel, saya main kiri, tapi pikiran jangan lepas. Kalau aku mainnya gitu. Pikiran jangan lepas saya, kalau lepas dia ikut. Ikut jadi tertarik. Maka kadang sakit pun, sebelum aku ke sini, kaki sebelah mata kaki saya sebelah kiri itu termasuk dokter suruh aku ronsen. Karena hancur. Setiap aku meditasi duduk nyuk. Tapi aku tahan, bini saya marah. Kamu nih sampai meditasi bengkak gitu bukannya diobati. Cuma aku bandel aja. Jadi kan ikutin mental. Jadi sebetulnya meditasi sebelah latihan mental dan kesadaran. Itulah kuncinya saya tahu. Sebetulnya latih mental. Kalau kita sakit itu sebetulnya hanya perasaan sakit kalau menurut saya. Kalau kita hanya tahu hanya sakit nggak ada susah. Aja yang diam. Kalau diam pasti mental kita terbang. Kalau kita lihat terus sih pasti terbang, tarik sama dia. Ke pengalaman saya ya. Kalau lain nggak tahu ya. Cuma aku sukanya main di perut. Kalau asal pikiran apa perutku tarik. Main pikir tahan gitu mainnya gitu aja. Ya yogi lain nggak tahu lah. Cuma itu aja sementara bisa sharing. Nah.